Selamat sore buat sahabat-sahabat. Kita ketemu lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Sorry teman-teman, saking semangatnya. Baik teman-teman, khusus edisi sore ini ya, saya mau bawa tentang perihal Wakil Presiden Mr. Gibran Rakabuming. Kenapa saya bawa teman-teman? Karena beberapa hari ini sahabat-sahabat subscriber, para penonton, para pemirsa, sangat-sangat luar biasa setelah bapak-bapak kita ya, para purnawirawan, jenderal, ratusan jenderal, bahkan beberapa yang mungkin katakanlah jabatan-jabatan yang sangat strategis pada waktu mereka menjabat. Namun di sini teman-teman, saya mau ambil dulu dari channel Hersubeno channel, dimana ketika katanya Pak Gibran, Pak Wakil Presiden, kamu ketahuan suka judi ya, suka boet dan sebagainya. Hehehe. Kita intro dulu. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersubeno Arif. Senang sekali kembali bisa menjumpai Anda semua. Wakil Presiden Gibran Rakabuming kembali mengundang kontroversi. Kali ini akun Instagram resminya itu kepergok memfollow akun judol. Wah, ini gawat banget ini ya. Walaupun kemudian Sekretariat Wakil Presiden memberikan penjelasan bahwa itu terjadi ketika Gibran memfollow akun judol itu waktu masih belum jadi akun judol, waktu itu statusnya masih sebagai akun game resmi. Itu penjelasan dari Sekretariat Wakil Presiden. Tetapi penjelasan dari Sekretariat Wakil Presiden itu tidak begitu saja ditelan oleh para netizen. Ada netizen yang menyatakan bahwa ya sebenarnya biasa seperti itu. Jadi orang memfollow satu akun yang kemudian tiba-tiba di tengah jalan akunnya itu berubah, ya itu di luar kuasa dia. Kan biasanya bisa langsung dilakukan unfollow, apalagi sebelum heboh seperti sekarang ini. Tapi masalahnya karena yang memfollow itu, akun judul itu adalah Gibran Rakabuming, ya katanya terpaksa mereka tidak bisa bersifat husnuzon atau berprasangka baik. Ya harus, karena Gibran ya harus suuzon. Nah ini parah ini, kalau udah ada yang berkomentar semacam itu. Ini apa boleh buat ya, namanya netizen aneh-aneh aja komentarnya. Tapi sebenarnya yang ini tadi tidak bisa kita anggap, komentar yang tadi tidak bisa kita anggap apa ya, semacam kenyinyiran saja, karena di masa lalu kan kalau kita ngomongin Gibran ini, kita mesti mengkait-kaitkan dengan persoalan Fufu Fafa yang pada waktu itu juga memfollow akun-akun bokep gitu disebutnya. Dan ini soal Fufu Fafa ini pun sekarang menjadi salah satu poin yang dipersoalkan oleh para purnawirawan yang sedang mengirimkan surat desakan kepada parlemen, yakni MPR, DPR, dan DPD untuk pemakzulan Gibran Rakabuming. Teman-teman, setelah kita lihat dan dengar ya dari channelnya Hersubeno channel yang menyatakan bahwasanya ketahuan Bapak Wakil Presiden. Alasannya pasti banyak. Ya, sebelum saya jadi Wakil Presiden, sebelum jadi Wakil Presiden, wali kota, ya udahlah, terserah. Yang penting sekarang saat ini kita fokus ke pemakzulan Bapak Wakil Presiden. Kemarin sudah diberitahukan teman-teman ya. Jadi kita coba dengar dulu dari beberapa harian Kompas kalau tidak salah. Coba kita dengar videonya sebentar. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat kepada pimpinan DPR, MPR, dan DPD RI untuk segera memproses permintaan usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming. Surat bertanggal 26 Mei 2025 itu ditandatangani oleh 4 purnawirawan TNI, diantaranya Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi,
Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Sementara itu, Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat tersebut dan sudah dikirimkan kepada pimpinan DPR RI yaitu Puan Maharani. Yang selanjutnya ini akan menjadi kewenangan dari pimpinan DPR RI untuk melanjutkan usulan tersebut atau tidak. Apa saja sih isi dari surat yang dikirimkan oleh Forum Purnawirawan TNI tersebut? Jadi Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini bilang bahwa pemakzulan terhadap Wapres kita, Gibran Rakabuming ini punya dasar konstitusional yang kuat. Gibran disebut memiliki tiket pencalonan oleh putusan MK yang cacat hukum. Putusan itu dianggap melanggar prinsip imparsialitas karena diputus oleh Ketua MK saat itu, yaitu Anwar Usman yang merupakan paman dari Gibran sendiri. Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini juga mengutip ucapan dari MKMK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa Hakim MK saat itu yaitu Anwar Usman ini melanggar kode etik dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK. Selain aspek hukum, Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga menilai Gibran tidak pantas menjabat sebagai Wakil Presiden. Isi suratnya begini. Dengan kapasitas dan pengalaman yang sangat minim, hanya 2 tahun menjabat wali kota Solo serta latar belakang pendidikan yang diragukan, sangat naif bagi negara ini memiliki wakil presiden yang tidak patut dan tidak pantas. Nah, selain daripada itu, Purnawirawan TNI juga menyinggung soal isu akun Fufu Fafa yang menyenggol Wapres kita Gibran Rakabuming beberapa waktu lalu. Mereka juga menyinggung adanya praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan Gibran dan Kaisang Pangarep. Menurut kamu, apakah surat ini akan direspons oleh DPR RI Puan Maharani? Kita tunggu saja ke depannya seperti apa. Ada apa ya? Kok beberapa hari ini beritanya semakin hangat dan semakin panas tentang pemakzulan Wakil Presiden Pak Jokowi, ijazah, skripsi, dan Gibran Rakabuming atau Pak Wakil Presiden tadi sudah dibeberkan melalui channel Hersubeno. Ternyata suka juga ya. Dan kali ini giliran channel QNC Opposite buka suara tentang siapa sebenarnya Wakil Presiden kita yang sangat-sangat luar biasa. Namun teman-teman, ini dia videonya. Mari kita simak secara perlahan, seksama, dan jelas kehidupan awal dan pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang sekarang telah dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-14. Gibran lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 1 Oktober tahun 1987 sebagai anak sulung dari Joko Widodo dan Iriana yang memiliki 3 orang anak. Gibran menyelesaikan pendidikan 9 tahun pertamanya di Surakarta. Sebelum konon cerita, menurut riwayat di Wikipedia, dia pindah melanjutkan sekolahnya ke Singapura, di mana dia bersekolah di sekolah menengah Orchid Park Secondary School. Dan, setelah lulus sekolah menengah tersebut, kemudian Gibran mendaftar di University Technology Sydney in Search, Australia, pada tahun 2006, di mana merupakan program jalur kursus persiapan bagi para pelajar dari luar negeri yang ingin berkuliah di universitas yang ada di Sydney, Australia. Jadi harus diingat bahwa University Technology Sydney in Search itu bukanlah University of Technology Sydney yang merupakan universitas yang sesungguhnya. Setelah selesai kursus di in Search tersebut, konon Gibran memutuskan untuk kembali lagi ke Singapura. Gibran melanjutkan pendidikan sarjananya di MDIS Singapura dengan mengambil program marketing dari Bradford University yang mana merupakan kerjasama program antara MDIS Singapura dengan Universitas Bradford yang berpusat di Inggris. Dan konon pula nih, Gibran menyelesaikan pendidikan sarjananya pada tahun 2010 dengan menyandang gelar Bachelor of Science in Marketing atau disingkat dengan BSc. Inilah satu-satunya dokumentasi foto wisuda Gibran yang dipamerkan di media-media sosial untuk memvalidasi pengakuannya bahwa Gibran adalah seorang sarjana marketing lulusan Universitas Bradford dengan gagah sambil berjabat tangan bersama seorang bule yang sepertinya seorang Vice Chancellor. Gibran pamerkan map ijazah dengan logo Bradford University Inggris.
Tetapi sayangnya, pada foto wisuda tersebut juga tertulis logo dan caption MDIS is the global choice for quality education. Think success. Think MDIS. Itu artinya Gibran bukanlah lulusan Bradford University, tetapi lulusan MDIS Singapura. Selanjutnya, marilah kita melihat fakta bahwa ditemukan di dalam data pendaftaran persyaratan administrasi Wali Kota Surakarta. Saat Gibran nyalon sebagai wali kota, ada sebuah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Surat keterangan tersebut bernomor 9149-DD1-DD-KS-2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Sutanto, Sarjana Hukum. Di dalam surat keterangan tersebut, disebutkan bahwa Gibran Rakabuming Raka yang terlahir pada 1 Oktober 1987, anak dari Insinyur Joko Widodo, telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di University Technology Sydney InSearch, Sydney, Australia tahun 2006. Yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara, tamat sekolah menengah kejuruan atau SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Padahal, seperti telah saya jelaskan di depan, pendidikan ini hanyalah sebuah kursus persiapan dan pendampingan calon mahasiswa asing yang hendak kuliah di Sydney, Australia, atau di dalam istilah asingnya disebut sebagai jalur pathway. Sehingga, kursus InSearch tersebut tidak mungkin memiliki program grade 12 yang jika dikomparasi dengan sistem pendidikan di Indonesia, grade 12 adalah pendidikan formal setingkat sekolah menengah atas. Adapun persyaratan untuk mengikuti kursus tersebut, calon peserta kursus harus sudah menyelesaikan atau lulus dari grade 12 terlebih dulu atau lulus sekolah menengah atas untuk peserta yang berasal dari Indonesia. Di samping itu juga masih ada persyaratan nilai, di mana nilai rata-rata tahunan harus mencapai 6,7 atau jika merunut sistem pendidikan di Indonesia yang menggunakan skala penilaian 0 sampai 100, maka nilai rata-rata lulus sekolah menengah atas harus minimal 7 untuk bisa mengikuti kursus di InSearch tersebut. Sedangkan, kemampuan bahasa Inggrisnya pun harus memiliki kriteria standar IELTS dengan poin 6.0. Jadi tidak semudah seperti apa yang disebutkan dalam surat keterangan Kemendikbud tentang kesetaraan pendidikan Gibran, yang tiba-tiba bisa menyelesaikan grade 12 setelah mengikuti kursus di InSearch Sydney tersebut. Jika kita melihat isi konteks pada surat keterangan Kemendikbud tersebut, maka kesimpulannya, Gibran belum sampai menyelesaikan grade 12 saat dia melanjutkan pendidikan di Singapura. Setelah kepindahannya dari Surakarta, ketika dia merampungkan pendidikan sekolah menengah pertamanya di SMP Negeri 1 Surakarta. Itu berarti, di Orchard Secondary School Singapura, Gibran hanya mengulang jenjang pendidikan O-level tanpa menyelesaikan sampai ke jenjang advance level. Sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus menerbitkan surat keterangan asli tapi palsu guna menutupi riwayat pendidikan Gibran untuk melengkapi persyaratan administrasi pencalonan Wali Kota Surakarta pada tahun 2021 lalu. Karena Gibran tidak pernah menyelesaikan pendidikan SMA, maka sudah bisa dipastikan dia tidak bisa mengikuti kursus di University Technology Sydney InSearch, Australia. Dan itu juga artinya Gibran telah melakukan kebohongan publik bahwa dia memiliki gelar akademis Bachelor of Science in Marketing yang diperoleh di Universitas Bradford, Inggris. Dengan demikian, lengkap sudah pelanggaran hukum dan konstitusi yang telah dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka untuk menduduki jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-14 seperti saat ini. Sebab, seperti yang tertuang di dalam pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pilpres disebutkan bahwa syarat pendidikan minimal seorang presiden dan wakil presiden adalah harus lulus sekolah menengah atas atau pendidikan lain yang setara. Dan Gibran tidak memiliki kapasitas tersebut. Gibran tidak pernah secara sah lulus dari sekolah menengah atas. Gibran telah melakukan pemalsuan riwayat pendidikannya untuk menjabat sebuah jabatan publik di Republik Indonesia ini. Sejak dia mencalonkan diri sebagai Wali Kota Surakarta, sampai saat dia mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden, mendampingi Presiden Prabowo Subianto seperti saat ini. Apakah fakta bahwa kita telah dipimpin oleh Wakil Presiden yang tidak sah akan kita ingkari bersama? Dan kita, 270 juta rakyat Indonesia, akan terus terdiam, membiarkan sejarah buruk negara kita dikelola oleh seorang pemimpin berijazah palsu, yang notabene adalah ayah dari wakil presiden saat ini, yang juga berijazah palsu. Sesuatu yang dimulai dengan sebuah kebohongan dan ketidakjujuran, maka hasil yang dituai pastilah sebuah keburukan dan kehancuran.
apakah kita akan merelakan negeri kita tercinta ini menjadi hancur lebur dengan dikelola oleh pejabat-pejabat yang tidak memiliki kapasitas dan kemampuan dalam memanage negara dengan baik dan berintegritas terhadap kepentingan seluruh rakyat Indonesia? Marilah kita selamatkan negeri ini demi kelangsungan hidup anak cucu kita semua. Sebab negeri ini sejatinya dibangun dari sebuah komitmen bersama untuk menciptakan sebuah negara yang sejahtera bagi kita semua, bukan bagi sebuah kelompok tertentu. Apalagi hanya bagi sebuah dinasti politik yang penuh dengan ketamakan. Bagaimana pendapat para subscriber, para teman-teman, para sahabat-sahabat di mana saja berada? Sudah ketahuan kan? Memang semakin viral dan semakin viral terus. Dan memang harus kita viralkan untuk bisa membongkar kebohongan dan hal-hal yang kemarin konstitusi dibelok-belokkan untuk bisa menjadi calon wakil presiden pada waktu pemilu kemarin. Makanya, untuk apalah titel kalau memang titel itu kita dapat dari atau dengan cara instan, artinya dengan cara kebohongan. Mending kita nggak usah punya titel. Seperti kata Pak Yusuf Kala, ya, lebih baik kita menunjukkan skill dan kemampuan intelektual kita daripada kita mengatakan bahwasanya kita punya ijazah tapi kita tidak pernah tunjukkan. Baik teman-teman, kali ini Kompas TV juga ambil peranan di mana ketika pengumuman wakil presiden ini dipertontonkan lewat narasumber Ray Rangkuti beserta Sylvester. Kita ikuti yuk. Saudara Sekjen DPR RI sudah menerima surat Forum Purnawirawan TNI yang isinya meminta agar segera dilakukan pemakzulan terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka. Apakah usulan pemakzulan ini memiliki dasar yang kuat? Sudah bersama saya di studio Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, sudah ada Bang Sylvester Matutina dan juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bang Ray Rangkuti melalui sambungan Zoom. Selamat petang Bang Ray di ujung sana dan selamat petang Bang Sylvester. Selamat sore, Bang Ray. Selamat sore, Bung. Ya, selamat sore. Saya ke Bang Sylvester dulu ya, Bang. Kalau kita lihat dari usulan-usulan pemakzulan ini, dulu kan sempat ramai, diajukan ke Presiden melalui Wiranto. Sekarang diajukan lagi ke DPR yang memang kalau secara proses dan prosedurnya harusnya diusulkan di situ. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Ya, saya secara pribadi bangga ya. Berarti para purnawirawan ini akhirnya mengikuti saran saya untuk ke legislatif. Maksudnya. Oh, pernah menyarankan ini? Ya, saya pernah menyarankan. Dan mereka melakukan itu. Tapi, dan saya juga secara pribadi menghargai. Ya kan, ini bagian dari demokrasi, ya kan. Ya sah-sah saja. Tapi apakah ini berguna buat bangsa kita? Ya harus kita pertanyakan kembali. Karena yang saya lihat, saat ini sangat tidak mendesak ya, atau tidak ada urgensi ataupun tidak ada fakta-fakta hukum dan konstitusi yang dilanggar oleh baik Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya kan? Jadi, tapi kan disebut di situ ada cacat hukum saat pemilihan. Saat apa ya proses? Ini harus juga sama-sama kita pelajari benar-benar cacat hukumnya tuh di mana. Sedangkan kalau kita lihat hasil putusan MK nomor 9 itu, nomor 90 itu sudah dinyatakan jelas-jelas adalah final and binding, gitu loh. Tidak bisa lagi siapapun di Republik ini untuk naik lagi untuk menggugat itu, udah nggak bisa, gitu loh. Tapi terus yang kedua kan terbukti. Kembali lagi sekarang masalah putusan MK mengenai etika itu kan berlaku untuk Anwar Usman. Sebagai hakim konstitusi itu, bukan terhadap pihak lain. Dalam hal ini termasuk Mas Gibran dan juga kita seluruh rakyat Indonesia. Ini yang harus kita bedakan dulu, gitu loh. Jangan serta-merta. Makanya saya bilang belajar lagi, pelajari lagi, panggil ahli-ahli hukum, ahli-ahli konstitusi kita yang hebat, baru kita mau melakukan sesuatu. Jadi memang sangat konyol ya. Saya lihat gini. Kemarin itu kita ngomong setback sedikit ada 8 tuntutan, ya kan? Salah satunya contohnya tuntutan untuk pemulangan TKA Cina diusir, ya kan? Ada salah satu tuntutan. Dan kalau kita lihat TKA Cina di Indonesia itu hanya 80.000 yang tersebar di
kita punya tambang-tambang atau Oke, di kita balik pabrik-pabrik. soal kepemakzulan ini. Enggak, maksud saya ini kekonyolan kawan-kawan jenderal ini, Bapak Jenderal ini. Sedangkan ya kan TKI kita di luar negeri itu 800.000 yang di Makau, di Cina Ya. dan sebagainya ya kan, di Hong Kong. Jadi ini yang saya bilang tadi ya kan, bapak-bapak ini harusnya benar-benar melakukan riset yang benar-benar. Oke, jadi Anda juga mau menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak-Bapak Purnawirawan ini konyol, seperti yang perspektif Anda soal TKA Cina? Ya, dari dulu saya mengatakan konyol dan tidak akan berubah. Oke, Gitu loh. baik. Saya ke Bang Rey. Bang Rey, bagaimana kalau Anda melihat pernyataan dari Bung Silvester? Apalagi selain singgung soal putusan MK yang cacat hukum, alasan pemakzulan yang disebutkan ini menurut Anda sudah tepat belum? Suara. Bang Rey, mohon maaf mute. Ya, untuk audionya Bang Rey silakan dibuka. Halo, Ya, saya silakan. sudah buka ini. Sudah, Ya, silakan. kan prosedur pemakzulan itu pengajuan terhadap DPR. DPR nanti mengajukannya ke sidang MPR. Sidang MPR taruhlah misalnya menyetujuinya, lalu argumennya itu akan diuji di Mahkamah Konstitusi. Jadi tenang aja Bung Silvester. Apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh para jenderal ini atau mantan jenderal ini atau purnawirawan ini diterima hukum atau tidak? Nanti yang mengujinya itu Mahkamah Konstitusi lagi gitu loh. Betul. Jadi sepanjang apapun kita nanti berdebat nggak ada gunanya juga, karena kita nggak bisa putuskan apakah argumen yang disampaikan oleh mantan jenderal ini atau apa namanya itu tepat atau tidak. Nah, mekanisme hukumnya nanti ada di Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh karena itu pengajuan ini ya tinggal akan kita lihat secara politik. Apakah direspon oleh partai-partai di DPR sebagaimana ketentuannya, lalu 2/3 dari mereka bersepakat untuk membahas pengajuan ini, nanti akan disepakati di paripurna dengan jumlah 2/3 untuk disepakati di MPR gitu. Ya. Dan dari sanalah nanti diuji ke Mahkamah Konstitusi argumen-argumennya. Tapi untuk Apakah alasannya argumen-argumen- seperti halnya cacat hukum saat ada di MK, Anda setuju? Kan sejak dari awal kita sudah mengatakan bahwa ada masalah berkenaan dengan pencalonan saudara Gibran. Cacatnya ya melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap ada intervensi dalam konteks ya pemutusan itu, dan itu sudah dilakukan dengan apa namanya itu ya, dengan meng-MK-MK-kan ya ketua MK saat itu Pak Anwar Usman. Itu satu. Dan yang kedua, terbukti memang di pengadilan itu bahwa Anwar Usman dinyatakan melanggar etik. Nah, salah satu etik yang disebutkan juga di dalam surat dorongan pemakzulan yang dilakukan oleh mantan purnawirawan ini, yaitu ada konflik kepentingan antara saudara Gibran sebagai orang yang sedang diperjuangkan untuk masuk sebagai calon wakil presiden melalui judicial review itu gitu ya, dengan Anwar Usman sebagai hakim Mahkamah Konstitusi gitu. Oke. Nah, itu jelas semua sejak dari itulah sampai sekarang kita juga mengatakan kalau saya pribadi ya terjadi pelanggaran konstitusi, itu yang kita sebut dari awal. Apalagi kemudian setelah dibuat putusannya, ke undang-undangnya jalan, tapi PKPU-nya tidak diubah. Lalu saudara Gibran tetap aja diterima. Dan itu pun sudah dinyatakan bersalah oleh MKD, bukan MKD, PKPU, Majelis Kehormatan KPU ya. Oke. Gitu. Sudah mengatakan bahwa penerimaan saudara Gibran yang tidak dengan merevisi PKPU itu ya melupakan pelanggaran kode etik gitu. Kode etik ya pastilah. Kita kan sudah tahu teman-teman, ketika dia menjadi capres wakil presiden ya, ketika itu usianya masih belum cukup. Namun konstitusi dibelok-belokkan. Seperti kata Ray Rangkuti tadi ya, ini tergantung kehadiran jumlah anggota DPR 2/3 ya, dan perihal tentang apa kata sambutan dari politik, para partai politik ya. Coba kita dengar dulu dari Partai PDI Perjuangan. Wakil Ketua Komisi 13 DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Andreas Hugo Pareira mengatakan, surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dibacakan dalam rapat paripurna. Sesuai Pasal 7A Undang-Undang Dasar, UUD,
1945, jika rapat paripurna tersebut dihadiri 2/3 anggota DPR dan isi surat tersebut disetujui 2/3 peserta rapat paripurna, maka proses pemakzulan bisa dimulai. Karena setelahnya DPR akan mengirim surat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangannya kepada MK untuk diperiksa dan diputuskan apakah terjadi pelanggaran berat atau tidak, ujar Andreas dikutip dari Kompas.com, Selasa, 3 Juni 2025, malam. Namun, jika rapat paripurna tidak dihadiri 2/3 anggota DPR dan isi surat tersebut tak disetujui 2/3 peserta rapat paripurna, maka proses pemakzulan tidak dapat dimulai. Kalau pada tahap awal di DPR tidak dihadiri oleh 2/3 dan tidak disetujui oleh 2/3 anggota DPR, maka proses pemakzulan tidak dilanjutkan, ujar Andreas. Diketahui, Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah menyurati DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan atau impeachment Gibran dari posisi Wakil Presiden. Permintaan tersebut tertera dalam surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani. Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan, impeachment, terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian bunyi surat tersebut. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio membenarkan surat tersebut. Surat bernomor 003 FEPNI V 2025 itu telah dikirimkan ke Sekretariat Jenderal MPR dan Sekretariat Jenderal DPR pada Senin, 2 Juni 2025. Forum Purnawirawan Prajurit TNI disebutnya siap menghadiri rapat dengar pendapat umum jika DPR memanggil mereka. Jadi di surat itu kita kasih dalam segi hukumnya. Nanti kalau belum jelas dari DPR, MPR, DPD RI, kita siap purnawirawan untuk rapat dengar pendapat, ujar Bimo. Makanya setiap sebelum melakukan sesuatu, dipikirkan dulu Pak Jokowi. Pada akhirnya lihat ijazah belum selesai. Bapak sudah sakit-sakitan. Duh, ini datang lagi nih Pak Wakil Presiden Gibran. Kemarin sudah bagus jadi wali kota Solo. Terlalu dipaksakan. Waduh, untuk menjadi Wakil Presiden. Logikanya di mana, Pak? Seharusnya Bapak sabar dulu, didik dulu dia. Ijazahnya juga belum begitu beres. Apalagi nih, mau dibawa kemana kita, Pak? Apakah kita mau Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang melakukan kesalahan? Ayo, teman-teman, para subscriber saya, serta para pendukung atau katakanlah yang selalu sepaham dengan Pak Jokowi, ngomong-ngomong di komentar saya. Ya, biar kita bahas. Kita bukan membenci Pak Jokowi. Tidak, kita bukan membenci Pak Wakil Presiden. Tapi kita butuh kebenaran. Kita tidak mau kebohongan itu tertutup rapi, dibungkus rapi oleh kekuatan kekuasaan. Ingat, kita manusia. Masih ada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melihat tingkah laku kita sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kami sebagai umat Kristen, mungkin juga sahabatku, umat Muslim, umat Buddha, umat Hindu, dan sebagainya, pasti dilarang untuk melakukan kebohongan dan menipu. Untuk apa? Seperti apa kata Pak Prabowo ketika di pertemuan atau mengikuti upacara hari lahirnya Pancasila. Kita tidak mau seorang itu menjadi pembohong. Pemimpin itu jangan pembohong, penipu. Akhirnya, suara-suara kebenaran, api-api kebenaran akan membakarmu. Apa yang kau tanam akan kau tuai. Dan ingat, mending tutup sekarang saja atau selesaikan. Minta maaf, mundur dari wakil presiden secara gentleman. Dan Bapak Presiden, mantan presiden, ngomong perihal tentang ijazah. Apakah sarjana muda atau memang S1? Jangan nanti ini menjadi aib buat bangsa Indonesia serta keluarga dan keturunan Bapak. Pikirkan, Pak. Saya juga waktu periode pertama selalu berambisi agar Bapak terpilih menjadi presiden. Begitu elok dan begitu ramah ketika Bapak memakai sarung
sambil memberikan makan ikan, makan kambing, dan mengundang para artis-artis. Aduh, tak ada gunanya Pak kalau ini tidak diselesaikan. Anak Medan Bersuara memberitahukan kepada sahabat-sahabatku melalui upload video saya di sore hari ini. Mari tegakkan kebenaran. Mari tegakkan keadilan. Mari kita kawal agar hukum itu jangan hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Kita mau sama-sama tajam, sama-sama tumpul. Salam perjuangan. Hidup rakyat Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka.